Kita kasih tepuk tangan untuk dua narasumber yang berikutnya, Tiovan dan Pak Topo. Kita kasih tepuk tangan. Tio apa kabar? Pak Topo apa kabar? Sehat-sehat? Insya Allah sehat, Mbak. Sehat, benar. Sama dengan jomblo yang sangat banyak seperti ini. Saya ngalami dulu, di usia mereka saya tetap jomblo. Gitu ya? Alhamdulillah. Tio apa kabar? Baik Mbak Nana. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini supaya lebih banyak lagi yang kenal siapa Tiovan. Kalau Pak Topo sudah terkenal, cuma nggak apa-apa. Kita putarkan lagi video profil Tio dan Pak Topo berikut ini. Sutopo Purwo Nugroho. Lelaki yang ngefans berat dengan penyanyi Raisa ini asli orang Boyolali. Namanya dikenal dunia karena dedikasinya melayani masyarakat meski di tengah penderitaan kanker paru sebagai juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dia pernah diwawancarai media internasional The New York Times di rubrik khusus para pembesar. Kala kecil Sutopo kerap dirundung alias dibully karena keluarganya yang miskin dan tak bisa baca tulis hingga kelas 2 sekolah dasar. Tapi siapa sangka bocah yang dulunya tak berprestasi malah bersinar saat kuliah. Sutopo lulus dengan predikat cum laude dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Sutopo masih punya satu mimpi. Setelah berhasil bertemu dengan Raisa, dia ngebet ingin ketemu dengan mantan Presiden Amerika Barack Obama. Tiovan Ari Widakdo. Siapa sangka lelaki yang kala masih SMA kerap telat masuk sekolah ini bertengger dalam daftar anak muda berpengaruh di bawah 30 tahun versi Forbes Asia. Tiovan Ari Widakdo yang akrab dipanggil Tio atau Topan adalah mantan peretas atau hacker Insaf pendiri Bahaso.com, portal yang memfasilitasi belajar bahasa asing untuk masyarakat Indonesia. Dia pernah dihukum oleh pihak sekolah karena membuat virus komputer yang menyebar ke seluruh komputer di sekolahnya di Wonosobo, tempat asalnya. Topan nekat mendirikan perusahaan pertamanya dengan KTP palsu pada umur 16 tahun untuk mengerjakan proyek portal internet dari salah satu instansi pemerintahan di Wonosobo. Dia hijrah ke Jakarta dan melanjutkan kuliah di Universitas Bina Nusantara dengan alasan mendekat ke komunitas para hacker. Belakangan Topan malah mendapat kesempatan magang di markas Google dan ikut kompetisi teknologi informasi di Stanford University, universitas bergengsi di Amerika Serikat. Kasih tepuk tangan dong untuk Tiovan dan Pak Topo. Pak Topo, kapan terakhir mudik Pak? Mudik, Sebelum kesini, sering pulang kampung? apalagi setelah jalan tol selesai, sering sekali. Pak Topo, tadi kan kita dengar cerita bagaimana pengalaman hidup itu membentuk seseorang, menggembleng karakter. Saya ingin tahu ceritanya Pak Topo dong, masa kecilnya seperti apa di Boyolali? Saya waktu kecil itu lahir di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Di Jalan Trate, Boyolali. Rumahnya gedek, lantainya lempung. Kalau musim penghujan ini malam itu keluar laron. Kita pakai lampu teplok, pakai tampah, keluar laronnya. Paginya kita goreng, buat peyek. Tapi saya kapok makan peyek laron, karena biduren. Kemudian susah ya karena miskin ya. Jadi saya dibully, teman-teman saya dibully, dicurangi dan sebagainya. Wajah saya kebetulan ya jelek lah, tidak terlalu ganteng. Ganteng itu setelah kerja terkenal, sampai Raisa pun kepencut saya. Ngaku-ngaku. Oh ya, salam buat warga Boyolali yang ada di Mata Najwa on stage. Beliau menyampaikan. Beliau siapa? Beliau siapa? Raisa. Raisa. Raisa nitip salam lewat Pak Topo. Enggak, yang penting Raisa. Raisa kan nama sih banyak kali. Gitu ya Pak Topo? Saya masuk, saya TK 3 tahun. Ya beda dikit lah dengan Pak Ganjar. Kemudian saya masuk SD usia 8 tahun. Sampai kelas 2 tidak bisa baca tulis. Jadi kemudian dibully dan ya. Dibully itu karena apa Pak Topo? Karena biasanya kan orang miskin tapi pinter. Jadi Pak Topo tuh miskin dan bodoh gitu Pak.
Gimana Pak ini Udah ceritanya? miskin, bodoh, jelek lagi ya. Aku nggak nambahin yang jelek loh, nambahin sendiri. Memang Tapi faktanya kelas 2 belum bisa baca. Belum. Terus kok bisa jadi dokter dan mahasiswa terbaik di UGM itu gimana ceritanya? Gara-garanya yang merubah saya adalah kelas 4 SD. Saya SD 1 Boyolali. Gara-gara kalau saya berangkat siang jam 12 pulang jam 4. Pulang dari sekolah, biasanya saya nyapu halaman. Bu guru saya namanya Bu Sri Suwarti lewat. Topo rajin ya, bantu ibunya nyapu. Saya bangga sekali gara-gara dipuji itu. Besoknya siang di sekolah Bu Sri Suwarti muji saya lagi. Setelah itu setiap saya mau nyapu nunggu Bu Sri Suwarti lewat itu. Jadi sebetulnya karena haus pujian ini. Iya, dipuji orang itu sangat bangga sekali. Sangat bangga sekali. Akhirnya saya tahu belajar. Begitu belajar juara. Bapak ibu saya ketika mengambil rapot di sekolahan, begitu nilai saya baik juara, begitu bangganya. Itulah Pak Topo, ini umur berapa ya? ini lulus SD. Lulus SD? Rambut saya masih tumbuh itu ya ini. Yang akhirnya saya sekolah di SMP 1 Boyolali. Saya selalu juara kelas. Wes. Langsung masuk SMA 1 Boyolali. SMA terbaik di Boyolali. Akhirnya saya juga di SMA itu selalu juara, selalu ketua kelas. Akhirnya lulus lah, saya diterima di UGM. Semester 1, semester 2 saya galau sekali, sering bolos. Mengapa saya hanya diterima di Fakultas Geografi? Mengapa teman-teman saya bisa di teknik, di kedokteran dan sebagainya? Sampai akhirnya saya mau ikut Sipenmaru lagi. Tapi karena nggak bisa, akhirnya bapak saya mengatakan, bapak ibu itu cari utangan untuk membiayai sekolah kamu. Kamu kok sekolahnya lida-lidi kayak gitu. Pak Topo mohon maaf, Bapak bekerja apa ya? Bapak saya dulu guru SD. Ibu saya pegawai negeri Boyolali sini. Bapak saya lulus saya SPG, SMA. Ibu saya hanya lulusan SMP. Akhirnya saya sadar, udahlah yang terbaik adalah di Fakultas Geografi UGM. Cepat atau lambat saya harus lulus. Saya isinya belajar terus. Sabtu Minggu ya ke perpustakaan. Naksir cewek ditolak lulus. Akhirnya saya menjadi mahasiswa teladan UGM. Juara lomba karya inovatif produktif. Tingkat nasional 2 kali berturut-turut. Luar biasa. Lulus. Kumlot. Tercepat, termuda. Wes. Padahal dari dulunya baca tulis baru bisa umur 8 tahun. Ya. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Pak Topo. Ngomong pengen ke Indonesia, terus saya bilang, wah kalau ke Indonesia mampir ke Wonosobo, karena Wonosobo bagus. Nah saya promosi. Karena ada Dieng kan Wonosobo. Nah terus habis itu saya suruh search di Google. Nah pas dia kasih tahu, di Google saya nggak menemukan informasi tentang Wonosobo. Di Google nggak ada Wonosobo waktu itu?